Malam, nama saya Gracia. Saya mau tanya Mas Bambang. Saya baca dua buku. Pertama, judulnya Misquoting Jesus karangan Bart Ehram yang mengulas tentang kritik teks, kesalahan-kesalahan dalam Alkitab. Kedua, saya baca bukunya The History of Text of Quran karangannya Profesor M.L. Al-Azmi, di mana dia membuat suatu komparasi sejarah penulisan Quran menurut versinya dia. Di pertengahan sampai terakhir ditampilkan tulisan tentang sejarah penulisan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, di mana Profesor Al-Azmi ini banyak mengutip teolog liberal termasuk tulisan-tulisan Bart Ehram. Dan itu lumayan, di dalam kajiannya Misquoting Jesus diungkapkan bahwa cerita tentang perempuan yang berzina yang mau dirajam, terus Yesus berkata, kalau ada di antara kalian tidak berdosa silakan melempar batu. Di dalam tulisannya Misquoting Jesus ternyata itu ditemukan dalam manuskrip tahun 700-an ke atas. Manuskrip Yunani di tahun 300 tidak pernah mencatat kejadian ini. Maka pertanyaannya, bagaimana mungkin ada suatu pasal, bukan satu ayat atau titik koma yang keliru, satu pasal yang di manuskrip lama tidak ada bisa muncul di manuskrip yang terbaru yang bisa sampai sekarang kita baca sampai saat ini. Jadi pertanyaannya, bagaimana dengan tulisan-tulisan kritik teks yang ditampilkan ini? Penanya kedua, Pak Bagus, silakan. Selaku orang yang dekat dengan Cak Nur, Cak Nun dan sebagainya, saya pengen tahu bocoran dari Abah. Saya orang bodoh, tapi mendengar pemaparan Abah itu masuk akal saya. Artinya aku ngerti lah, semua yang Abah berikan itu saya jadi kuat iman saya karena seorang Kristen. Pertanyaan saya, mengapa Cak Nur dan sebagainya, kan mereka orang pinter. Dengan keterangan Abah yang sangat gamblang ini tentunya mereka kan mengerti. Tapi kok ternyata mereka tetap melawan kita. Apakah mereka tidak bisa mengerti, atau seandainya Abah mereka, saya bertanya, apa sih alasan Anda kok Anda tetap tidak mau mengakui hal yang sangat jelas ini? Terima kasih. Pertanyaan ketiga, Mas Alfian. Terima kasih Pak Bambang, nama saya Alfian. Mengenai pembuatan film ini, apakah tidak menimbulkan kontroversi Pak Bambang? Pembuatannya sendiri, karena setahu saya sih di dalam Islam tuh Nabi tidak boleh divisualisasikan ya, digambarkan untuk apa, tidak hanya Nabi Muhammad tetapi juga semua Nabi gitu. Jadi kalau misalnya sampai dibuat film Yesus kan seharusnya juga ada kontroversi juga gitu loh Pak. Kemudian berikutnya juga ada seorang intelektual muslim yang mungkin lebih maju dibandingkan dengan yang lain-lain, yang mau mengakui tentang fakta kematian Kristus di salib, yakni dari NU Ulil Asar Abdallah, di mana dalam bukunya Bunga Rampai ini menyegarkan kembali pemikiran Islam. Di situ dia mengatakan bahwa kematian Kristus adalah suatu fakta sejarah katanya. Jadi dia mengabaikan Quran tuh, walaupun misalnya dia tidak menerima Quran sebagai suatu fakta sejarah, tetapi sebagai iman gitu loh. Kepercayaan seperti itu Pak Bambang. Itu aja. Iya, saya pikir satu pertanyaan lagi Pak, biar sekaligus Pak Hengki, silakan Pak. Iya Pak Bambang, saya sering ditanya dengan mereka-mereka, orang-orang Muslim, bahwa Yesus itu tidak mati. Tapi saya membela keyakinan saya bahwa Yesus itu benar-benar mati. Saya berkata kepada mereka, kalau Yesus itu tidak mati, tetapi mengapa Anda melakukan ritual keagamaan setiap hari dengan sholat 5 waktu dan hari Jumat sebagai hari besar Anda, seperti dalam Kristen Jumat Agung? Terima kasih. Ya, terima kasih. Soal Misquoting Jesus itu memang sudah lama begitu ya. Tapi ini saya harus katakan kelemahan dari teolog-teolog Barat, termasuk dalam studi teks kitab suci, itu tidak mengetahui buku-buku yang disebut Apostolic Fathers. Nah, itu yang pertama. Memang betul bahwa cerita tentang perempuan berzina yang ditulis dalam Injil Yohanes pasal 8 itu tidak dijumpai dalam manuskrip-manuskrip sebelum tahun 700. Nah, pertanyaannya kok bisa manuskrip yang justru muncul di belakangan tapi justru dicantumkan pada misalnya Codex Sinaiticus yang jelas muncul abad keempat. Bagaimana logikanya ini? Manuskrip sebagai kodeks, yang namanya kodeks itu adalah manuskrip dalam bentuk jilitan.
Kodeks yang dari bentuk jilitan ini baru muncul abad ketiga. Tapi sebelum manuskrip dalam bentuk kodeks itu dalam bentuk papirus. Dan papirus itu dalam bentuk gulungan. Ini sudah ada sebelum abad ketiga dan keempat. Kemudian secara khusus Yohanes pasal 8 yang menceritakan perempuan yang ketangkap berbuat zina. Itu ada di dalam catatan Agustinus. Dan riwayat yang diceritakan Agustinus itu, riwayat ini diterimanya dari Petrus. Atas dasar catatan Agustinus dari abad ketiga itu, yang tentu lebih tua dari kodeks perjanjian baru tertulis, maka bapak-bapak gereja Yunani khususnya, ketika memasukkan cerita perempuan yang berzina ini ke dalam kodeks, itu karena dasarnya atas wibawa tulisan Agustinus. Dan Agustinus memiliki mata rantai rasuli yang menunjukkan bahwa cerita ini diterimanya dari Simon Petrus. Nah ini mereka tidak pernah memasukkan ini. Sebab bagi studi biblika itu kalau di gereja barat hanya teks dengan teks, manuskrip dengan manuskrip. Tapi tidak pernah meneliti apa yang namanya warisan para bapak gereja awal. Nah inilah salah satu sumbangan gereja timur terhadap studi kitab suci. Saya meneliti ini kan ini ternyata ada tulisan Agustinus. Agustinus itu abad ketiga kok. Dia lebih tua daripada kodeks Vatikanus. Jadi Agustinus memasukkan ini. Karena apa? Para penulis Bizantium, artinya para pengumpul kitab suci dari Bizantium, kalau tidak salah itu, memasukkan ini ke dalam Yohanes pasal 8 karena teks ini diakui, bagian ini diakui oleh Agustinus, dan menurut mata rantai yang dicatat Agustinus, kisah ini dituturkan sumbernya dari Simon Petrus. Dan Simon Petrus itu senior di antara para rasul. Jadi artinya bahwa tradisi rasuli menghormati ini sebagai teks kitab suci. Soalnya seperti itu. Nah ini memang belum pernah saya tulis, tapi sudah pernah saya teliti bahwa apa yang ditulis oleh penulis Misquoting of Jesus itu banyak sekali melakukan pendasaran pada argumentasi-argumentasi para teolog barat abad 19 dan abad 18 yang itu sudah banyak ditinggalkan orang. Itu contoh aja, mempersoalkan kerasulan Paulus dan teori yang mempertentangkan antara Pauline Christianity, Yohanin Christianity dengan Judeo Christianity. Ini sudah tidak relevan lagi. Karena apa? Penemuan teks-teks yang disebut bapak-bapak gereja rasuli atau apostolic fathers ini baru 1910, 1895 di Biara Konstantinopel. Buku yang namanya Didache itu baru ditemukan kalau tidak salah awal abad 19. Nah, teori yang mempertentangkan Paulus dengan rasul-rasul Petrus, Yohanes dan sebagainya itu teori dari abad 18 awal, seperti Ferdinand Baur, ahli-ahli yang kemudian dikutip oleh teolog-teolog perbandingan agama di kalangan Islam seperti Hasbullah Bakri CS itu. Nah, mestinya setelah ditemukan naskah-naskah yang usianya cukup tua, misalnya Didache. Didache itu jelas bukan kitab suci, itu buku katekisasi itu. Buku panduan orang yang mau menjadi katekumen. Katekumen itu calon baptis. Nah, buku ini adalah buku katekisasi tertua yang ditemukan di dunia ini. Nah, ini salahnya. Orang-orang Protestan itu selalu mengatakan bahwa kalau bukan kitab suci dibuang sama sekali gitu loh. Nah, ini pola-pola model-modelnya reform dan sebagainya pasti tidak mampu menjawab ini. Karena apa? Tanpa mengacu pada teks-teks patristik. Jangankan kok kita tahu tentang keabsahan Rasul Paulus. Penulisnya kitab itu kita tahu dari mana coba kalau bukan dari bapak gereja. Misalnya, dari mana kita tahu Injil pertama ditulis oleh Matius pemungut cukai? Tidak ada satu pasal pun dari kitab itu yang menyatakan Matius penulisnya. Dari mana kita tahu bahwa Markus menulis Injil kedua? Tidak ada itu. Itu semua dari mana? Dari yang namanya Apostolic Father, tulisan bapak-bapak gereja awal. Jadi misalnya Petrus punya murid namanya Clement dari Roma, ya.
Yohanes punya murid namanya Polikarpus, Polikarpus punya murid Irenaeus, Irenaeus punya murid, dan seterusnya. Yohanes punya murid Ignatius, Ignatius menjadi pemimpin gereja di Antioquia, dan seterusnya. Yohanes punya murid Papias, Papias punya murid, dan seterusnya. Itu semua masih bisa dilacak. Dan generasi muridnya para rasul, Papias, Polikarpus, Clement dari Roma, Ignatius dari Antioquia, tidak pernah mengatakan pertentangan dengan Paulus. Tapi Paulus baru ditolak oleh gereja abad kedua ketika terjadi perpecahan gereja Yerusalem, yaitu ketika orang-orang Kristen Yerusalem itu memisahkan diri karena setelah itu mereka hijrah di Pela abad kedua. Setelah itu jemaat Nasrani ini, Nasrani itu sebutan untuk orang-orang Kristen berlatar belakang Yahudi, pecah jadi dua. Satunya menjadi kaum Ebionit. Orang Ebionit inilah yang pertama kali menentang kerasulan Paulus. Itu generasi keempat, bukan generasi ketiga. Nah, ini kan tidak pernah diadakan pelacakan historis seperti ini. Lalu saya katakan, suatu saat saya ketemu dengan teman-teman teolog Kristen yang banyak di Satya Wacana itu. Saya diundang ke sana untuk presentasi tentang The Dead Sea Scroll. Saya ngomong terus terang, kalau Anda meragukan historisitas Injil, kita nggak usah ngomong sebagai orang Kristen sekarang. Kita bandingkan aja dengan naskahnya Plato, Herodotus, Aristoteles. Ayo sekarang, kalau Anda benar-benar memang mau mencari kebenaran, bukan cari pembenaran dan gengsi akademis. Saya tantang begitu langsung itu di forum itu di Satya Wacana. Anda tidak bisa menuduh saya Injili loh, saya bukan Injili saya. Saya juga bukan Protestan. Teologi saya ortodok. Saya bukan Injili, saya bukan ekumenikal. Ortodok itu lebih tua, gerejamu urung lahir, ortodok wis lahir. Sekarang tidak pernah ada tradisi yang meragukan perjanjian baru. Kecuali yang dikembangkan teolog Protestan yang oleh orang Injil disebut liberal. Yang Anda anut sekarang, saya bilang. Saya ngomong yang oleh orang Injil disebut liberal. Karena saya tidak ingin ikut-ikut ngecap. Nanti saya dianggap berpihak kalau ngecap gitu loh. Saya tidak mau urusan konflik Protestan abad-abad akhir. Abad pertama, kedua, ketiga tidak pernah ada konflik kok. Anda muncul abad 16 bikin masalah. Ini saya katakan loh, saya tidak bisa dianggap saya mewakili salah satu faksi Protestan loh. Saya bukan Protestan teologi saya. Saya tunjukkan. Tulisan Plato itu naskah aslinya ditemukan abad 9 Masehi. Sejaman dengan naskah Masoretik. Plato hidup tahun 600 sebelum Masehi. Berarti ada jarak 1500 tahun setelah Plato. Naskahnya yang namanya Republik itu hanya 2 naskah. Kenapa Anda percaya dengan Plato? Perjanjian baru ini, naskah tulisan tangan manuskripnya 5.000 naskah sudah termasuk leksionari. 5.000 naskah ini sebagian dalam bentuk kodeks, sebagian besar dalam bentuk papirus yang tidak lengkap isinya. Dari antara naskah papirus itu yang dikodot P sekian, itu ada disebut naskah John Ryland. Itu ditemukan tahun 120 Masehi, isinya sebagian Injil Yohanes pasal pertama sampai pasal 11. Dari John Ryland ini ditemukan Yohanes menulis Injil Yohanes di Efesus kira-kira tahun 90 Masehi. Naskah tertuanya ditemukan tahun 120 Masehi. Hanya berjarak 30 tahun. Jujur kita sekarang. Apa yang terjadi di antara kita 30 tahun yang lalu? 1970 ketika Pak Harto bicara tentang Repelita, saya bilang. Siapa yang meragukan, ayo sekarang, tentang Repelita? Siapa yang meragukan tentang gerakan pertama Orde Baru tahun 1970-an? Hanya berjarak 30 tahun. Jadi benar-benar keterlaluan dunia akademis ini mengadili kekristenan. Itu saya vokal dan mereka tidak bisa ngecap saya macam-macam karena apa? Hadir di rombongan saya itu Profesor Dr. Damar Jati Supajar yang jelas-jelas bukan orang Kristen, tapi kemana-mana dengan saya. Nah, sekarang mau apa? Kalau kamu mau ngomong teologi lokal dengan kejawen, saya ini anggota HPK dan tokoh HPK. Kalau sekarang mau ngomong Kristen, saya studi Timur Tengah, sekarang kurang apa sekarang? Ya harus gitu ngadepi wong sableng-sableng itu. Saya tantang langsung kalau gitu. Kalau kekristenan kehilangan identitas dan jati diri, mau jadi apa gereja ini? Itu kelompok-kelompok Injili, Pantekosta,
di Solo Tigo itu sewenengnya sama saya luar biasa itu. Wah, ini utusan Tuhan datang ke kota kita itu. Padahal saya tidak ngomong, saya tidak ngaku Injili, memang saya bukan Injili kok. Saya katakan saya ini ortodok di teologi saya. Tetapi saya tidak pernah mengatakan saya blok ini, blok itu. Kepeksa kalau ngomong begini baru saya ngomong. Karena apa? Ortodok itu yang tertua. Jadi kalau yang tertua itu tidak ada masalah. Lu sampean-sampean yang baru muncul 500 tahun yang lalu kok bermasalah. Berarti masalahnya kepada siapa? Bukan kepada yang lama. Yang teko akhir-akhir ini kan yang bikin masalah. Nah itulah salah satu kelemahan metodologi yang dikembangkan oleh para teolog Eropa itu. Tapi dunia akademis itu seperti menara gading, saudara-saudara. Saya sudah memberi contoh 2 til naskahnya Plato, 7 til naskahnya Aristoteles, 3 til naskahnya Herodotus. Mereka terbelalak begini loh. Perjanjian Batu naskahnya 5.000 loh, Pak. Dan tidak pernah direvisi, tidak pernah dibusak lek salah itu, tidak pernah ada itu. Di mana sekarang? Kurang mana sekarang? Kalau ada teks pembandingnya tidak dihancurkan, tetap ada. Lain dengan nasibnya naskah non-Utsmani kan? Kan Sayyidina Utsman menghancurkan naskah yang nggak cocok dengan naskah standar. Inna dina indalil Islam itu berbunyi inna dina indalil Hanifiyah, dihapuskan yang nggak cocok itu. Kita tidak pernah menghapuskan itu. Nah ini pembuktiannya. Jadi tentang wanita yang ketangkap berbuat zina itu ada di dalam penuturan Agustinus. Dan Agustinus itu mengutipnya dari mata rantai rasuli yang menghubungkannya dengan Petrus. Sehingga mulai abad-abad itu mulai ada tradisi bahwa ini bagian dari Alkitab. Ada kodek lain yang memasukkan pada Injil Lukas, bukan pada Injil Yohanes. Jadi tentang perempuan yang berbuat dosa itu dimasukkan ke dalam Injil Lukas, bukan dalam Injil Yohanes. Tetapi itu kan soal penempatan pasal, tetapi bahwa materinya kan jelas berasal dari para rasul. Kemudian mengapa tetap memusuhi kita? Saya tidak bagus. Anda jangan reaktif ya. Cak Nur tidak pernah memusuhi kita, Komarudin tidak pernah memusuhi kita. Tapi kalau Anda tanya kenapa kok ya, yang hal yang sejelas ini kok mereka tidak ngerti? Ya banyak yang juga ngerti sebetulnya. Kalau soal putusan itu kan bukan urusan kita gitu loh. Banyak yang ngerti, bahkan Pak Komar tuh ngerti bener gitu. Jadi yang sudah ada ini menurut saya itu mesti dibangun. Begitu juga di dalam konteks berteologi, saya persis sama dengan konteks saya berpolitik. Dengan mewacanakan ortodoks Syria, mewacanakan ortodoks Koptik, apa saya ingin orang Indonesia yang sudah Kristen semua jadi ortodoks? Kalau saya lakukan itu goblok saya. Karena secara politis itu merugikan. Sesuatu yang sudah mapan kita capai, jangan digoyahkan dengan gerakan baru yang belum tentu menang. Begitu juga ketika saya ngadepi munculnya teolog-teolog liberal begini. Jangan kita talak dengan gereja Protestan. Kita justru masuk menginfiltrasi, mempengaruhi, terus kemudian menteror terus-menerus gitu sampai mereka berubah. Gitu loh. Jadi gerakan itu bukan gerakan hitam putih. Begitu juga kita dengan Katolik. Jangan kemudian jadi seperti lawan. Apa yang bisa dikembangkan untuk kita jadikan gerakan untuk kita bisa bersama-sama kita kembangkan. Soal misalnya kita beda dengan Katolik. Misalnya orang Protestan soal Maria. NU itu percaya dengan wali-wali. Muhammadiyah tidak percaya. Sembayangnya kok bisa jadi satu. Ayo katanya dalam Kristus hendaklah dunia satu seperti engkau dan Bapa satu agar dunia percaya. Katanya gitu. Yang soal beda dengan Katolik kita tidak bisa menjembatani kok. Kok mau menang dari mana? Kita ini kalah terus. Kalau selama ini begini ya akan kalah lagi. Nikmatilah kekalahan dengan senyum. Karena memang kita bodoh. Kan begitu. Jadi di dalam konteks kita berteologi, bergerakan, itu tidak boleh buta lorek jam 09.00 mati. Saya punya agenda memperbarui paradigma studi kitab suci. Tidak perlu meninggalkan gereja Protestan, tidak perlu memusuhi gereja yang dicap liberal, tapi kita masuk, kita argumentasi di situ. Maka saya enjoy aja. Ceramah di gereja Katolik, ceramah di STT Jakarta, ceramah di Satya Wacana, enjoy saja. Yang penting saya punya otak. Otakmu mana sekarang? Ayo kita adu argumentasi kan gitu kan.
Saya itu ingin gini loh. Orang-orang Pantekosta itu kan militannya jago nomor 1 itu. Militansi itu yang perlu diisi. Jangan hanya militan saja kalau ditanya pokoknya firman Tuhan. Lah kan itu kan bukan murid Yesus kalau pokoknya itu. Yesus mesti mengajar kita cerdas. Kemudian dia tidak memusuhi kita. Jadi kita harus mengembangkan kerjasama yang baik dengan mereka. Yang penting penginjilan itu tidak usah main target-targetan. Apa yang kita capai sekarang, sekecil apapun, ini investasi ke depan. Tapi kalau kita main target-targetan, ini kita jadi lawannya orang. Semakin banyak lawan, kita kalah. Satu musuh terlalu banyak, 1000 kawan masih kurang. Harus kita kembangkan seperti itu. Jadi, jangan kita terlalu reaktif. Sebetulnya, Cak Nur itu mendukung kita. Bahwa dia punya pilihan lain loh. Anda bertanya, kenapa itu kan semua orang pinter? Tapi kok tidak ngerti-ngerti? Banyak yang ngerti. Tapi belum tentu mau memilih. Kan persoalannya seperti itu. Yang kedua, Anda jangan silau dengan gelar. Banyak orang yang bergelar profesor, doktor. Tapi doktor dan profesor di bidang apa? Terus jelas. Sekarang profesor, doktor. Tapi kalau suruh ngomong misalnya naskah-naskah patristik, apa dia tahu? Ini bisa nggak tahu tuh. Lah ini loh. Jadi orang Indonesia itu kan silau dengan cap, silau dengan gelar. Sebetulnya, ini tanya Pak Sony nih, dokternya 2 ini Pak Sony. Dari pendidikan dan satunya dari UNER. Tetapi apa yang dipahami Pak Sony ya bidang yang ditulis Pak Sony. Paham enggak? Dan kita nulis disertasi yang segitu besar. Yang ini aja yang kita tahu. Metodologinya oke lah, filsafat ilmunya oke. Tapi ketika merambah bahan yang lain, belum tentu bisa digebiahu ya podo ngerti deh. Nggak ngerti itu. Makanya ketika Cak Nur ketemu sama saya, itu sungguh hebatnya dia mengatakan, Anda yang sekarang harus memberi wacana kepada umat Islam tentang adanya kekristenan Timur Tengah. Loh, ini kan luar biasa toh. Nah, yang gitu tuh masa harus tidak disambut? Kan saya sambut, saya memberikan wacana di Paramadina, di IAIN. Soal putusan orang untuk memilih, kita harus menghormati putusan apapun orang itu gitu loh. Saya kira itu. Nah, kemudian yang terakhir, kontroversi. Nabi tidak boleh divisualisasikan. Jadi bagaimana kalau film itu muncul? Nabi tidak boleh divisualisasikan, itu menurut orang Sunni. Orang Syiah boleh. Jadi kalangan Syiah gambar Nabi Muhammad juga beredar. Nah itu nanti film itu nanti akan menuai kontroversi. Anda betul. Di Indonesia yang mayoritas Sunni pasti akan menolak. Karena Yesus divisualisasikan. Tapi di kalangan Syiah no problem. Nabi Muhammad pun digambar di kalangan Syiah itu. Nah ini. Kemudian mengenai pengakuan atas beberapa teman Muslim tentang fakta penyaliban Yesus. Apa yang saya ceritakan tadi tentang sastrawan-sastrawan Muslim Timur Tengah itu terjadi di Indonesia. Dan sedang terjadi di Indonesia. Dan saya sangat respect dengan apa yang namanya Ulil Absar Abdallah. Bukan hanya dia. Banyak orang lagi. Ada Sumanto Al-Qurtubi. Ada Ulil Absar Abdallah. Ada Guntur Romli. Banyak sekali orang yang sekarang muncul di jaringan WWW Islam Lib itu. Itu pikiran-pikirannya sangat radikal. Bahkan Guntur Romli itu dulu waktu di Kairo dia sering ketemu sama saya. Dan saya juga barter pinjam-meminjam buku. Termasuk buku Asy-Syi'r Qoblal Islam. Syair-syair sebelum zaman Islam. Kemudian dia nulis di Kompas. Tulisan di Kompas itu sebelumnya sudah dipresentasikan di ISCS Bali. Dia mengatakan pengaruh-pengaruh Kristen Arab terhadap Al-Quran. Ini luar biasa ini. Dan saya sangat percaya gerakan pemikiran itu jauh akan berdampak luar biasa ke depan. Karena kalau orang begini diperbanyak jumlahnya, yang tua-tua itu sebentar lagi kan mati. Ini yang muda-muda begini ini kan luar biasa jumlahnya. Nah jadi saya kadang-kadang saya terus minta maaf ya. Anda waktu kemarin itu saya urusan dengan unitarian itu, saya banyak diingatkan Pak Sony, tidak usah diladeni Pak. Tapi saya memang cocok dengan konsep saya, tarik ulur gitu loh. Sebab ini akan jadi ajang kampanye gratis sebagai unitarian. Kuwi wis bodoh ra duwe duit persoalannya. Saksi Yehova itu bodoh tapi duitnya akeh. Unitarian itu bodoh ra duwe duit.
Jadi kalau kita jadikan fasilitator, kita undang dia, kemudian tiketnya dijual, itu justru kampanye gratis untuk dia. Justru yang kita lakukan jangan supaya dia disambut, agar dia tetap dari gereja ke kampung, setelah itu pemimpinnya mati, punah gitu loh. Sebab kalau yang kita hadapi itu saksi Yehova yang besar, itu kita harus benar-benar kita kerahkan. Dia mempersoalkan kata koneh dan kata bara. Misalnya dia mengatakan, siapa bilang kata koneh artinya hanya memiliki? Di dalam Kejadian pasal 14, di koneh diartikan yang menciptakan langit dan diberkatilah engkau, kata Melkisedek pada Abraham, oleh El Elyon, koneh langit dan bumi. Di sini juga artinya pencipta. Itu kemungkinan yang namanya Donald itu hanya baca konkordans. Lalu di konkordan, nah ini muncul di ayat 14 Kejadian, dikutip, menciptakan ditulis koneh, sama dia gitu loh. Saya sudah tahu persis caranya dia nulis seperti apa. Lah kalau hanya begitu jawabnya kan gampang. Di dalam teks yang menekankan creatio ex nihilo, penciptaan dari tidak ada menjadi ada, selalu digunakan kata bara. Tetapi kalau koneh diterjemahkan menciptakan, itu karena dalam bahasa sasaran, bukan dalam bahasa asli. Contohnya gini, dalam bahasa Indonesia, Kang Murbeng Dumadi, ya, contohnya ya sekarang, diterjemahkan apa? Murbo itu yang mengawali, Murbo ing Dumadi, Kang Murbeng Dumadi, pencipta segala sesuatu, ya kan? Tapi kalau ada lain, sing ngecat Lombok dadi abang, sang pencipta juga. Orang tidak memperdulikan caranya itu ngecat atau ngecat Lombok atau Murbo. Itu ditulis tetap saja yang menjadikan, karena ketika orang berbicara tentang konsep yang ilahi selalu sang pencipta. Padahal tekanannya tidak sedang mengatakan sang pencipta. Konteksnya di dalam Kejadian 14 itu sang pemilik langit dan bumi. Jadi kalau kita hanya menulis dari terjemahan bahasa sasaran, ya repot. Mestinya kan bahasa asli, konteks eksegesinya itu bagaimana, apa yang ditekankan. Kan terlalu mudah untuk menjawab seperti itu. Tapi kalau saya jawab, jadi debat kusir, dia kan naik kelas loh. Wah inilah musuhnya Bambang Nursiono kan gitu kan. Saya tidak mau, tapi nanti saya ganggu misalnya. Ada SMS yang masuk ke HP saya. Bunyinya gini, karena saya selalu menggunakan seperti itu, dalam websitenya kaum Unitarian itu dikatakan Bambang Nursena itu bukan manusia rohani, dia adalah manusia politik, orang organisasi. Ditulis begitu lah, ini tahu kalau dia sedang saya garap, gitu loh. Dia ngomong saya Bambang Nursena itu bukan orang rohani, tapi orang politik, manusia organisasi. Karena saya selalu menggunakan trik-trik seperti ini untuk tarik ulur. Jadi diculne, nanti kalau dia sudah mulai berkeliaran, tutuk ndase, cewok balik maneh sibuk lagi, gitu. Diculne maneh, gitu kan. Terus mulai berkeliaran sini, mulai kita antisipasi terus. Dia mulai berkembang sedikit, tutuk lagi, cewok satu aja, tidak usah banyak-banyak. Lama-lama kan frustasi terus mati. Tidak pernah ada sekte begini bisa dibiarkan. Tapi kalau dikekang, dia semakin banyak simpatisannya. Ini psikologi masa orang Indonesia. Orang yang didolimi, dan kalau saya serang habis-habisan dia, dianggap saya mendolimi dia kan. Ini banyak dibela orang. Jangan sampai kita salah. Kita jangan terkesan mendolimi orang lain, tapi kalau menjaili orang dengan guyon, itu nggak akan orang marah dengan kita. Jadi menjaili orang dengan guyonan. Kalau orang mengatakan, loh ini masa buku guyon dihadapi misalnya. Dialog Semar dengan Belung. Nah ini kan bahasanya juga bahasa guyon, tidak serius. Tapi di situ, loh ini buku Semar Belung kok ada naskah masoret, ada targum, ada apa. Misalnya Belung bertanya, loh Semar, kamu sejak tadi ngomong tentang targum-targum orang Yahudi. Itu kan bukan Alkitab. Terus Semar mengatakan, Belung, kowe iki bodoh kok turut sikut. Targum itu terjemahan Alkitab dalam bahasa Aram yang dibaca Yesus. Lah kalau kamu King James aja percaya yang diterjemahkan wong Inggris abad 16, masa kitab suci yang dibaca Yesus kamu ndak percaya? Kuwi mbok aja kaya ngono Belung, blok gitu loh. Ini ditulis segitu kan orang mesti ketawa ngakak loh.
ketawangan kok, oh iki jangkrik, wong iki guyonan, tapi iki panjen yo bodoh tenan gitu loh. Jangan serius, kalau serius kayak misalnya ada pendeta yang menanggapi dia kan orang jadi sekelas dengan dia gitu loh. Kita bukan sombong tidak sekelas, dia memang ya tidak sekelas kan. Karena kan orang nulis buku kan dilihat bacaannya. Lu bacaannya semua bahasa Indonesia, terbitan Jakarta, terbitan Semarang, masa harus dibandingkan dengan yang jelas sumber aslinya kan ya nggak seperti itu. Terus misalnya argumentasi yang dia di sini. Kenapa waktu di sini dia diam saja? Ketika dia hadir di depan, dulu depan saya katakan, Mas Sampen itu memang goblok. Itu kan berkali-kali saya katakan, kok ya diam? Kenapa tidak langsung protes? Kan sudah kita undang datang ke sini, suruh presentasi. Malah saya goblokkan dia sambil saya ketawa. Panjen yo goblok. Saya kan nggak marah saya sambil ketawa kok. Lah memang tidak ada kata lain daripada kata goblok gitu loh. Itu kan saya sampaikan seperti itu. Kenapa dia tidak protes waktu itu kan gitu kan mestinya. Terus kemudian kalau orang mengatakan, Pak Bambang ternyata pemfitnah besar. Seminar itu nggak diadakan oleh Nugroho, tapi oleh majalah Crescendo. Itu bukan fakta yang sifatnya primer, itu sekunder. Soal siapa yang menggunakan seminar, itu motifnya sudah jelas kok. Kalau seorang penulis di surat kabar mengatakan, jumlah simpatisan kampanye Partai Demokrat kira-kira diperkirakan 10 juta. Yang hadir misalnya 9 juta kan nggak menghapus fakta dasarnya. Itu hanya laporan-laporan yang sifatnya melengkapi dari laporan utama. Kan begitu. Itu penyertaannya gitu loh. Nah yang begini-begini itu kalau dibalas ya nggak ada gunanya kan. Tapi terus kita antisipasi. Saya katakan kalau ada laporan perkembangan, lapor ke saya. Nanti sedikit dia berkembang mulai ini tutup, tewok, balik mana, maju lagi. Nanti kalau dia keselimur dikit, tutup lagi, tewok. Tapi kalau Saksiova harus kita kerahkan. Karena apa? Itu gerakan internasional. Kalau ini gerakan yang kecil-kecilan yang kalau justru kita munculkan akan jadi kampanye gratis. Kemudian Pak Hengki, Yesus tidak mati tapi sholat. Itu ya nggak ada kaitannya langsung, Pak. Memang motifnya, asal usulnya memang dari situ. Jam-jam sengsara Yesus. Tapi masalahnya, dia mengambil itu bukan merupakan suatu rujukan langsung. Karena di dalam kitab Mazmur pun ada waktu-waktu sembahyang. Yang itu lazim di kalangan orang Yahudi. Bahwa akhirnya Nabi Muhammad melakukan sembahyang-sembahyang persis dengan tradisi biara. Itu memang menarik. Terus hari Jumat itu bukan karena Jumat Agung. Karena Jumat itu hari pasaran di kota Mekah waktu itu. Jadi hari pasaran ketika orang ngumpul baru diadakan sembahyang jamaah. Maka mestinya Yaumul Sadis hari ke-6 menjadi Yaumul Jum'ah karena untuk kumpul.